Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahmawati dengan NIM 18920410448 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas C. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Untuk itu di sini saya akan memaparkan materi mengenai pusat laba. Dan untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita ketahui bahwa pusat laba adalah pusat tanggung jawab yang mempunyai tanggung jawab atas laba yang dihasilkan dan diukur melalui pendapatan dan beban. Pusat laba diukur dengan menggunakan efektivitas dan efisiensi. Suatu pusat laba dapat berdiri secara independen jika terdapat suatu kegiatan produksi dan pemasaran dalam unit bisnis, maka diibaratkan perusahaan adalah independen dari unit bisnis lainnya. Proses tersebut dapat disebut dengan divisionalisasi, karena mereka telah melimpahkan wewenang yang lebih luas kepada tiap manajer operasi bisnis. Walaupun pelimpahan wewenang berbeda-beda dari suatu unit bisnis, namun wewenang untuk menghasilkan laba tidak pernah dilimpahkan hanya ke satu unit bisnis saja. Dan adapun kondisi yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian pusat laba yaitu pertama, manajer harus memiliki akses informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan. Yang kedua, mengukur efektivitas trade-off. Suatu keputusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal tersebut akan menghasilkan peningkatan pendapatan. Adapun keuntungan pusat laba yaitu pertama, peningkatan kualitas keputusan, karena manajer tahu akan lingkungan yang dihadapi. Kedua, keputusan lebih cepat karena tidak perlu persetujuan atau koordinasi langsung dengan kantor pusat. Ketiga, pimpinan puncak terbebas dari kegiatan operasional harian, karena dalam pusat laba sudah ada pengendalian sendiri sehingga dapat berkonsentrasi pada hal lainnya. Keempat, manajer dapat meningkatkan inisiatif dan imajinasi, karena manajer tunduk pada sedikit batasan atau aturan yang mengikatnya. Kelima, sarana pelatihan manajer. Karena pusat laba serupa dengan perusahaan independen, maka manajer akan mendapat pengalaman dalam mengelola seluruh fungsional perusahaan dan manajemen yang lebih tinggi dan mendapat kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan ke tingkat yang lebih tinggi. Keenam, yaitu lebih memperhatikan tujuan laba, karena manajer mempertanggungjawabkan atas laba, maka akan selalu mencari cara bagaimana dapat meningkatkan laba. Ketujuh, informasi kinerja dari setiap pusat laba akan diberikan berupa informasi siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dan komponen lain perusahaan. Dan kedelapan, peningkatan kemampuan bersaing akan didapat jika output yang dihasilkan siap pakai, maka pusat laba sangat responsif supaya dapat meningkatkan kinerja secara kompetitif. Selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi pusat laba, yaitu
Pertama, kesulitan pengendalian karena manajemen puncak lebih mengandalkan laporan pengendalian dari bawahan, bukannya wawasan secara langsung terhadap suatu koperasi. Kedua, kualitas keputusan mungkin tidak selalu meningkat karena suatu informasi yang lebih baik hanya ada di manajemen kantor pusat. Maka suatu keputusan pun hanya berasal dari manajer kantor pusat, bukan berasal dari unit bisnis itu sendiri. Ketiga yaitu friksi atau perselisihan antar pusat laba terjadi karena adanya misalnya kesepakatan untuk menetapkan harga transfer, alokasi biaya umum, kredit untuk meningkatkan penjualan dan lain-lain. Keempat yaitu persaingan antar pusat laba. Terjadi jika peningkatan laba hanya untuk satu manajer saja sehingga ada kemungkinan untuk tidak saling bekerja sama hanya untuk meningkatkan laba unit bisnisnya. Kelima yaitu peningkatan biaya karena adanya divisionalisasi yang mengakibatkan biaya tambahan sehingga informasi harus disentralisasikan ke banyak orang. Misalnya, tambahan manajemen, pegawai, pembukuan, dan lain-lain. Keenam, yaitu lebih menekankan kinerja jangka pendek. Karena ingin melaporkan laba yang tinggi, maka harus mengesampingkan kinerja jangka panjangnya. Dalam hal ini, misalnya pelatihan pegawai, penelitian, dan pengembangan. Padahal dalam kinerja jangka panjang akan lebih bermanfaat karena dapat meningkatkan laba secara berkesinambungan. Dan ketujuh yaitu optimalisasi laba. Setiap pusat laba belum tentu mengoptimalkan laba organisasi keseluruhan karena tidak adanya sistem yang paling memuaskan untuk memastikan optimalisasi laba secara umum. Dan adapun kendala pembentukan pusat laba yaitu dalam suatu kendala sebenarnya dalam pusat laba tersebut mempunyai sistem yang bagus, namun ada keterbatasan sehingga pusat laba tidak berjalan secara optimal. Pertama yaitu kendala dari manajemen puncak. Sebenarnya pusat laba adalah baik karena tidak adanya keputusan manajemen puncak, namun karena adanya suatu kendala, suatu pusat laba mengharuskan untuk mendapat campur tangan dari manajemen puncak. Kedua, kendala dari unit bisnis lain. Terdapat suatu unit bisnis lain yang bekerja sama dengan unit bisnis yang kita tempati. Misalkan, divisi A membutuhkan bahan baku dengan bahan baku tersebut diproduksi oleh divisi B. Hal tersebut tentunya membutuhkan campur tangan manajemen puncak, misalkan untuk menetapkan harga transfer yang sesuai dan adil. Nah, yang ketiga, kendala otoritas. Kendala otoritas terjadi jika manajemen puncak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan keputusan. Masih terdapat campur tangan pimpinan puncak dengan pengendalian suatu sinerginya, menggunakan kewenangannya untuk menjalankan sesuatu. Nah, adapun pusat laba lainnya. Dalam pusat laba lainnya biasanya adalah organisasi fungsional yang diperlukan sebagai pusat laba. Hal tersebut dikarenakan lebih mudah dan berdasarkan pengaruh fungsional yang mempunyai pengaruh yang lebih besar. Pusat laba tersebut yaitu pertama, pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Yang kedua yaitu produksi. Biasanya sebagai pusat beban karena manajemen menilai berdasarkan kinerja dibandingkan dengan biaya standar dan anggaran biaya overhead. Ketiga yaitu unit jasa dan pendukung. Digunakan sebagai alat untuk mendukung dan memberikan jasa kegiatan mencapai laba.
Unit bisnis yang dapat menjadi pusat laba misalkan unit pemeliharaan, teknologi informasi, transformasi teknik dan layanan konsumen dan lain-lain. Keempat yaitu organisasi lainnya atau cabang, meliputi organisasi cabang di suatu area biografis tertentu di mana manajer tidak mempunyai tanggung jawab atas produksi. Sehingga cabang hanya mempunyai tanggung jawab menerima barang jadi untuk dijual. Ukuran kinerja yang digunakan adalah tingkat profitabilitas. Dan selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Terdapat dua pengukuran kinerja, yaitu pertama manajemen performance, yaitu suatu pengukuran yang menekankan pada keberhasilan atau kinerja pimpinan untuk mencapai tujuan. Kedua yaitu economic performance, yaitu suatu pengukuran yang menekankan pada kegiatan bisnis apa yang dikerjakan dalam unit bisnis. Nah, dari dua jenis pengukuran tersebut, maka terdapat konsep-konsep dalam pengukuran laba, yaitu pertama, laba kontribusi. Laba kontribusi mengukur selisih antar pendapatan dan biaya variabel. Kedua yaitu laba langsung divisi, yaitu diukur berdasarkan laba kontribusi dikurangi dengan laba tetap pusat laba atau divisi. Dalam ukuran tersebut, jika terdapat campur tangan dari pusat, maka tidak bisa digunakan sebagai pengukuran kinerja. Yang ketiga yaitu laba terkendali, diukur berdasarkan laba langsung divisi dikurangi biaya terkendali dari pusat, sehingga laba dapat dikendalikan oleh manajer divisi. Keempat yaitu laba sebelum pajak. Pengukuran menggunakan laba langsung divisi dikurangi jumlah biaya dari pusat. Suatu pengukuran menggunakan jumlah biaya dari pusat sehingga dapat digunakan sebagai pengukur kinerja perusahaan. Perusahaannya menggunakan pengukuran laba sebelum pajak adalah perusahaan dengan strategi diversifikasi saling berkaitan yang juga termasuk pengukuran economic performance. Nah, yang terakhir yaitu laba setelah pajak atau laba bersih diperoleh dengan laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak. Laba bersih ini termasuk dalam pengukuran economic performance, yaitu untuk mengukur laba pada perusahaan dengan strategi diversifikasi dan saling berkaitan. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai pusat laba. Mungkin masih ada yang kurang, jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.